Masyarakat muslimin di Italia punya cara sendiri untuk merayakan Ramadan di tengah pandemi dan tetap berpuasa meski dengan rentang waktu yang lama, yakni sekitar 15 jam. Lebih lama ya tentunya dari Indonesia. Lantas bagaimana semarak Ramadan di Italia melalui sambungan daring kita terhubung dengan WNI yang ada di Milan, Italia. Langsung kita sapa selamat pagi waktu sana Mas Aditya Rizky. Salam sehat selalu. Buongiorno, selamat pagi waktu Milan dan selamat siang waktu Indonesia. Gimana Mas puasanya lancar sejauh ini pekan kedua Ramadan? Alhamdulillah lancar, insya Allah. Insya Allah 30 ya. hari. Ini habis sahur tadi jam 5 pagi ya Mas, sejam yang lalu berarti. Ya betul. Tadi Jam yang lalu. sahur pakai apa nih kira-kira? Masakan kemarin sama teman ada Masakan kemarin berarti dipanasin ya Mas ya. Sama lah ya kalau di Indonesia kalau anak kosan kalau sahur itu pasti dipanasin makanannya. Mas Adit, ini saya ingin tahu meskipun Anda bukan petugas Satgas COVID-19 ya di sana atau Satgas pencegahan Iya. COVID penanganan, tapi ingin tahu nih Mas, bagaimana situasi COVID-19 di sana? Ya, situasi COVID-19 di Milan, Italia ini memang tidak seperti bulan lalu. Per 31 Maret kemarin, pemerintah Italia juga tidak memperpanjang state of emergency, jadi banyak barang yang bisa rasakan di sini. Salah satunya itu di transportasi itu sudah tidak, kapasitasnya sudah bisa penuh. Kemudian juga untuk fasilitas teater, museum, kita mau menonton itu sudah boleh full. Oke, boleh full. Kalau saya lihat visual yang ditayangkan sekarang ini banyak sekali warga tidak pakai masker. Apa benar di sana udah bebas masker atau pakai masker kalau hanya di public space atau di Betul. kereta aja, Mas? Iya, kalau untuk public space itu sudah memang state of emergency diadakan, jadi untuk tour memang sudah tidak diwajibkan untuk memakai masker. Tapi kalau misalnya untuk di dalam transportasi umum, itu masih wajib dan pun tidak boleh masker yang biasa, tapi masker FP2. Jadi wajib untuk di dalam profesi atau di dalam ruangan. Kalau untuk pembelajaran daring atau pembelajaran sekolah dan juga kuliah sejauh ini apakah sudah boleh 100% atau tidak, Mas? Anda kan mahasiswa nih. Betul, betul. Saat ini masih dual mode. Di kampus itu masih memberikan bagi mahasiswa bisa daring atau ke tempat. Tapi dengan syarat kalau misalnya kita harus ke kampus, kalau di kampus saya itu harus booking seat. Jadi kita datang ke kampus tanpa booking seat itu nggak dibolehin masuk, jadi agak ketat juga. Oke. Jadi harus ketat juga ya berarti di sana? Iya, betul, agak ketat karena masuk dalam sistem mereka. Kalau misalnya kartu mahasiswa kita pada saat mengonsep itu tidak ada booking seat, mereka tidak membolehkan masuk. Kalau di Indo kan ada aplikasi Peduli Lindungi nih Mas untuk mendeteksi siapa yang kena COVID-19 akan ada zona merah tentunya akan dideteksi di sana. Kalau di sana ada aplikasi seperti itu nggak Mas? Di Itali saya pakai ya ada aplikasi namanya Immuni. Itu kita juga kurang lebih sama di Indonesia. Itu kita seandainya kita terpapar COVID atau kita langsung sama orang yang terkena COVID, itu kita bisa laporkan diri. Nanti paling dari kita dekat akan konfirmasi untuk self isolation. Iya. Bicara soal serba-serbi semarak Ramadan di Italia, bisa Anda gambarkan kebiasaan warga di sana seperti apa? Kalau di Indo dan juga di Italia juga tidak jauh berbeda ya. Tentu memasak kebiasaan unik yaitu memasak berbagai makanan yang manis, termasuk kurma nih Mas. Jadi makanan andalan ketika berbuka puasa. Kalau di Italia seperti apa warga di sana untuk berbuka puasanya? Ya betul, kurang lebih sama. Jadi beberapa hari yang lalu saya juga buka bersama dengan komunitas Turki. Mereka juga menyediakan kurma dan juga manis lava sebagai hidangan buka puasa. Mungkin untuk masyarakat Turki sangat sekali ya, hampir setiap hari mereka menyediakan untuk bisa kita nikmati.
Mhm. Kalau tadi saya juga sempat baca ya Mas ya, di beberapa negara tentunya juga ada tradisi buka puasa bersama, seperti yang ada di Indo, kemudian Mesir. Mhm. Kalau Italia ada juga tradisi buka puasa bareng gitu nggak Mas atau bukber? Kalau untuk perhimpunan kita mahasiswa Indonesia yang di Milan, pada saat puasa pertama kita ada buka bersama. Untuk komunitas muslimnya, artinya banyak yang buka bersama juga kayak di sini itu. Mhm. Kebanyakan dari warga negara Mesir dan Maroko, kebanyakan dan Tunisia, mereka punya komunitas sendiri yang diminta atau kan bersama di Hmm. masjid mereka masing-masing. Ada berapa komunitas muslim yang ada di Italia sejauh ini Mas, di Milan khususnya? Aku nggak tahu detail banyak sih, cuman biasanya masjidnya itu mereka suka ada misalnya ini masjidnya kebanyakan warga negara Mesir, atau Tunisia, atau kalau misalnya saya kemarin seringnya ke yang Turki, Mhm, mhm. komunitas masyarakat. Ya, kalau bisa dikatakan di Italia itu minoritas ya untuk Muslim. Kalau respon warga sana seperti apa dalam beribadah Ramadan, terutama untuk umat Muslim saat ini? Ya, ya. Teman terdekat saya sebagai contohnya mereka sangat menghargai sekali ketika saya berpuasa. Terlebih kalau misalnya kita di Italia kan salah satu budaya mereka adalah minum kopi ya. Jadi kalau misalnya kita setelah selesai kelas pasti kita minum kopi dan mereka tahu kalau Aditya, misalnya mereka bertanya, iya, iya, is it okay if we are inviting you to join to coffee with us? Kata dia dan, oh oke, gue bilang. Mereka sangat, ya maaf ya kalau misalnya minum bersama kamu walaupun puasa gitu. Kalau Jadi di mereka cukup Hmm, free. oke, cukup toleransi tentunya antar sesama apa ya, beragama, hidup berdampingan dengan antaragama ya Mas ya. Mas Adit, saya ingin tahu Mas, kalau di sana kan informasinya puasanya sekitar 15 jam. Apa nggak berat tuh Mas kalau 15 jam? Kalau di tanah air kan cuma 13 jam. Anda mensiasatinya seperti apa untuk menahan rasa lapar dan segala macamnya untuk ibadah Ramadan kali ini? Tentu mas, tahun lalu itu berat karena kan tahun lalu itu lebih musim panas ya, bulan Mei, nahan. Jadi justru lebih lama. Jadi saya agak kaget ketika pas pertama itu sampai jam kurang malam baru azan maghrib itu rasanya saya udah tidur siang. Toko ini masih belum enggak, itu kayak agak memang cukup berat sih untuk lebih dari 15 jam itu. Semoga Ya sering-sering banyak melakukan aktivitas seperti mungkin olahraga itu mungkin jadi pengalih perhatian untuk tidak memikirkan kapan waktu berbuka gitu. iya, cukup berat tentunya sampai pukul 8 malam ya informasinya, baru berbuka puasa setengah 9 malam. Ya untuk 10 hari pertama kita ini sampai 8 malam, tapi nanti 10 hari terakhir itu akan lebih panjang lagi karena waktu subuhnya itu jam 4 pagi dan waktu matahari terbenamnya itu pukul 8.30 malam. Ya, terakhir sebelum saya tutup akan pulang kampung ke Indonesia atau gimana Mas? Sepertinya belum untuk tahun ini karena saya lagi menyusun tesis dulu, jadi mungkin akhir tahun atau awal tahun depan baru bisa ada kesempatan untuk pulang ke Indonesia mudah-mudahan. Baik, sehat selalu Mas Adi. Terima kasih bincang-bincangnya dengan CNN Baik, Indonesia News Hour siang hari ini dan waktunya pagi di Ya, sana. terima kasih. Semoga puasanya lancar sampai nanti hari kemenangan Idul Fitri. Salam sehat selalu Mas Aditya Rizky, pelajar dari Ya, baik, terima kasih. Indonesia di Milan, Italia. Salam sehat selalu.